Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom, shalom untuk bangsa kita. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Kita percaya Tuhan pasti melawat bangsa Indonesia. Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita. Amin saudara. Mari kita mau satu dalam doa. Kami percaya Tuhan, kami kalau boleh ada di bumi Indonesia ini, semua karena Engkau yang menentukan kami. Firman Tuhan katakan, di mana Engkau dibuang, di mana Engkau ditempatkan, Engkau harus berdoa atas bangsa itu. Engkau harus berdoa atas kota itu. Dan pagi hari ini kami menaikkan syukur kami atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, bumi penuh, bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Sekali lagi bumi penuh, bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sucilah Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa ini dipulihkan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan Kembalikan bangsa kami.
kami. Ini doa kami Tuhan. Katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Yes. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Biar semua memuji Tuhan, biar segalanya memuji Tuhan, biar yang bernafas memuji Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak,
sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau mengerjakan pemulihan gak setengah-setengah Tuhan. Baik untuk kami Tuhan, untuk negeri kami, selalu pasti Tuhan. Dan itu mau kami imani, mau kami percayai bahwa Tuhan yang kami sembah itu hidup. Yesus yang kami sembah itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami mau katakan Tuhan baik. Sampai selama-lamanya Tuhan selalu baik. Terima kasih Yesus. Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Setiap kita yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas
menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Oh, kami sembah, kami sembah, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. We worship You, Jesus. We worship You, Lord. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Terima kasih. Kau masih berikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami berdiri di tempat ini menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan lewat penyembahan kami. Kami mau gak mau ngelihat Tuhan kiri kanan kami, tetapi fokus kami hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya undang, angkat tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, yes Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya, thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat lagu ini Tuhan, biar ini boleh menjadi pernyataan iman kami, bahwa Engkau telah memberikan kami kemenangan. Dan kami sambut itu dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Yes Lord, bahwa kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang penakluk. As a conqueror Tuhan. Bukan hanya pemenang tapi lebih daripada pemenang. Oleh karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, thank you Lord. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja pada saat ini. Roh Kudus, aku izinkan Engkau bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya atas setiap kami. Setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini di ibadah satu ini.
Mari Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Bahkan juga pada hamba-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami boleh dengar. Dan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah mengurapi kami semua. Baik hamba maupun jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Enggak semangat nih. Shalom. Haleluya. Udah 1 minggu ini kita gak ketemu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Cuma sebelah sini nih, tengah gak kedengaran. Sana apa lagi? Bagaimana kabarnya Anda semua? Luar biasa. Jadi apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita mau tetap katakan luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah kita yang sangat amat sangat luar biasa. Amin saudara. Nah karena bulan ini adalah bulan di mana bangsa negara kita merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Itu usia masih muda pada tua ya? 80. Usia yang gak kecil lagi ya. 80 Bapak Ibu. Dirgahayu Indonesia. Haleluya. Ya kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita tetap pegang kontrol, tetap pegang kendali atas bangsa negara kita ini. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita harus percaya Bapak Ibu. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini. Anda dan saya, orang-orang percaya, berarti Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud. Menempatkan kita semua ada di tengah-tengah ini. Sebagai apa? Sebagai intercessor. Sebagai pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa yang kita cintai ini. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan sana sini. Tapi kita tetap percaya. Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa ini. Amin. Jadi baik, tema khotbah saya pada hari ini. Saya berikan tema hidup Kristen yang merdeka. Oke. Ya, today's verse adalah hidup Kristen yang merdeka. Kalau bangsa dan negara kita sudah merdeka, bahkan udah sampai di usia yang ke-80, ya, berarti bangsa dan negara kita ini sedang mengerjakan kemerdekaan yang sudah diterima, yang sudah direbut, yang sudah diraih 80 tahun yang lalu. Dan saat ini bangsa kita sedang mengisi, terus membangun sampai hari ini. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Hidup Kristen, kekristenan kita harusnya hidup yang merdeka juga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Boleh slide? Today's verse, ya Galatia 5 ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya, sama-sama ya. Oke, ayatnya sudah di layar ya. Oke, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. So now yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seberapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh memahami dan menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita
sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Percaya? Sadar? Paham? Paham ya? Sampai di sini ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Koma. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi harus ada rasa percaya. Dimulai dari pikiran kita. Bahwa kita sudah dimerdekakan. Dari apa? Dari segala belenggu dosa. Kuk perhambaan berbicara tentang belenggu dosa. Makanya saya pakai gambar ini. Merdeka. Bebas. Seharusnya kehidupan kekristenan Anda dan saya harus masuk sampai di level ini. Merdeka. Merdeka dari apa, Pak? Dari segala-galanya. Apa sih yang gak bisa dikerjain oleh Tuhan Yesus kita? Hello? Apa yang gak bisa dikerjain oleh Tuhan kita? Enggak ada. Enggak ada satupun yang Tuhan gak bisa kerjakan dalam hidup kita. Semua Tuhan mampu dan sanggup untuk kerjakan. Tetapi yang jadi masalahnya ada pada kita. Sekarang kita percaya dulu enggak? Paham enggak? Sadar enggak kalau kehidupan kita sesungguhnya sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kerohanian kita. Kita bukan orang-orang yang kalah lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan orang-orang the loser lagi. Enggak. Tuhan adakan kita sampai hari ini, sampai detik ini, Bapak Ibu ada di sini, berarti Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh menjadi kesaksian. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa cerita ke banyak orang. Dan mereka juga bisa melihat kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Tuhan kita. Bulan lalu mungkin gak tahu ada yang masih ingat gak? Saya berbicara tentang apa temanya dulu bulan lalu. Ada yang masih ingat? Pindah daerah. Next slide. Kolose 1:13. Kolose 1:13. Lanjut lagi, slide. Ya. Kolose 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini salah satu contoh ayat yang related dengan tadi. Sebetulnya khotbah hari ini masih nyambung sama yang bulan lalu. Kalau bulan lalu bicara tentang pindah daerah, kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan, dari cengkeraman iblis. Sebelum kita mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita masih ada dalam cengkeraman si iblis. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu ada di sini, berarti kita sudah dipindahkan. Kemana? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan siapa? Yesus Kristus. Itu. Membuat kita akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang spesial. Sudah dimerdekakan. Sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Berarti kita bukan orang-orang yang mudah kalah atau gampang kalah lagi dengan persoalan hidup. Enggak. Harusnya enggak lagi. Sesuai dengan ayat ini. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu ada di dalam sini sekarang. Kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Kan ayatnya ngomong gitu.
Sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Iya dong. Kan harusnya gitu. Slide berikut. Dari Galatia 5 ayat 1 tadi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Stand firm. Kokoh, kuat, berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan pernah tergoncangkan. Kenapa? Karena kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan itu ada di mana? Ada di sini, ada di kita. Akhirnya apa? Membuat kita juga pun menjadi jemaatnya, anak-anak yang kekasih, tidak mudah tergoncangkan. Ayatnya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah dengan penuh respect. Ini takut bukan takut. Enggak. Bukan takut gimana ya. Kayak ngeliat sesuatu gitu. Enggak. Tapi dengan hormat dan respect. Gitu. Ada penghormatan kepada Allah. Makanya hari ini Bapak Ibu boleh datang, ya salah satunya itu. Beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya ini. Ya ini kita lakukan. Itu. Kenapa? Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Ada di dalam kita. Membuat kita harusnya stand firm. Kuat, kokoh. Enggak gampang goyang. Kalau kita gampang goyang, akhirnya apa? Kita gampang diombang-ambingkan. Terombang-ambing. Enggak jelas. Hidup kita jadi enggak jelas. Akhirnya apa? Kita gampang disusupin oleh pengajaran-pengajaran sesat. Gampang terpengaruh. Sekarang ini luar biasa. Penyesatan di mana-mana. Tapi Bapak Ibu harus kuat, kokoh, nggak bisa tergoncangkan. Kenapa? Karena Kristus Yesus, kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Sudah tinggal di dalam kita. Dan membuat kita menjadi juga anak-anak Allah yang tidak pernah tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun. Enggak. Amin. Haleluya. Harusnya kita bersyukur, bersuka cita untuk hal ini. Next slide. Itu, ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, automatically kita menjadi ciptaannya yang baru. Kan bulan lalu saya sudah singgung juga. Ketika kita menerima Kristus Yesus, Tuhan tinggal di dalam kita, akhirnya membuat kita mau gak mau menjadi new creation. Manusia yang baru. Yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritasnya. Ada amin di sini? Iya dong. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya now is in you. Ada di dalam kamu. Membuat kita akhirnya berjalan dengan kuasa dan otoritasnya. Ini juga ayatnya sama. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berapa banyak yang percaya bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah? Iya, percaya. Status kita diubah. Bukan anak-anak gampang lagi. Atau anak-anak yang
yang biasa-biasa. Enggak, no. You and I very very special. Anda dan saya sungguh-sungguh khusus, istimewa di hadapan Tuhan. Begitu istimewanya, sampai Tuhan kasih kita privilege, hak istimewa. Apa itu? Yaitu kuasa dan otoritasnya. Berjalanlah di dalam ini. Jadi jangan cengeng lagi jadi anak Allah. Ya, harus kuat. Iya dong. Buat apa Tuhan di dalam kita? Buat apa Roh Kudus juga tinggal di dalam kita? What for? Kalau kita gampang goyah, dikit masalah, merengek, nangis dalam hadirat Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, nggak salah. Tapi kalau jadi anak yang cengeng, waduh repot juga ya. Enggak gitu lagi Bapak Ibu. Stand firm, berdiri kuat, teguh. Apapun yang kita hadapi, kondisi apapun, terobos bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu. Kita bukan orang-orang sembarangan lagi. Hati-hati, kita punya kuasa dan otoritas loh. So that's why hati-hati kalau mikir, apalagi kalau ngomong, kalau bertindak juga. Kudu hati-hati. Kenapa? Kuasa dan otoritasnya udah nempel sama kita, udah melekat. Pakai. Yang bisnis pakai buat bisnis. Yang ibu rumah tangga. Yang mahasiswa, pelajar pakai nih. Dia mau kita berjalan di dalam kuasa dan otoritasnya. Tadi saya katakan, apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan buat kita? Nothing impossible to God. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi manusia iya. Tapi bagi Dia, Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, nothing impossible, Bapak Ibu. Ya opung ya, ingat opung. Berjalan di dalam kuasa dan otoritasnya. Kemanapun kita pergi, ingat. Apapun persoalan yang kita hadapi, ingat. Apapun masalah kita hadapi, ingat. We have power and authority. Now, from now on, mulai sekarang ini dan seterusnya. Dan itu gak pernah ninggalin kita. Never, gak pernah ninggalin kita. Karena kerajaan Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Sesuai dengan ayatnya, Yohanes ayat 12. Next slide. Ya, kita ada ciptaan baru. Roma 8 ayat 37. Nanti boleh dicatat ayat-ayatnya ya. Roma 8 ayat 37. Karena Kristus Yesus telah menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Berarti di atas pemenang. Enggak pemenang, enggak. Lebih daripada, di atas. Hello. Nangkep Bapak Ibu ya. Ini loh. Lebih daripada pemenang. Sesuai dengan ayatnya dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti standarnya apa? Di atas menang. Kalau teks asli Alkitab katakan conqueror. Apa itu conqueror? Penakluk. Penakluk. Kalau berperang ya zaman raja-raja dulu kalau berperang. Kalau dia incar satu daerah. Atau satu kerajaan. Dia harus taklukkan itu. Baru dia bisa kuasai wilayahnya.
taklukan dulu kerajaannya. Baru dia bisa masuk ke pemegang wilayah itu. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Penakluk, as a conqueror. Itu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita untuk cengeng. No. Ayo mulai belajar kuat. Harus belajar kuat. Ini ayat-ayatnya udah ngomong begini. Ya, Bapak Ibu, semua kita belajar. Saya pun juga belajar. Ada masalah hidup, semua berdoa, kita pakai firman Tuhan, perkatakan firman. Doa juga bukan doa yang biasa-biasa saja. Harus lebih. Segala sesuatunya lebih. Datang kepada Tuhannya juga lebih. Beribadah juga lebih. Cari hadirat Tuhan juga lebih. Harus semuanya lebih. Mencari hadirat Tuhan juga harus lebih. Nah itu Tuhan senang tuh kayak gitu-gitu. Jujur, Tuhan senang ya kayak gitu-gitu. Melihat anak-anaknya selalu lebih mencari hadirat Tuhan. Dan pikirannya gak gampang kalah. Pikirannya pikiran pemenang. Itu. Ya, next slide. Nah, kita masuk ke poin. Bagaimana menjadi hidup orang Kristen yang merdeka? Nih, 3 hal. Iman percaya, yang pertama, iman percaya kepada setiap janji Tuhan. Tadi ayat-ayat yang kita sudah lihat, kita sudah baca, kita sudah dengar, itu semua perintah dan janji Tuhan. Bapak Ibu. Jadi gini, Alkitab itu selalu berbicara ada perintah, ada janji. Ada perintah, ada janji. Contoh, Matius 6 ayat 33. Semua tahu ayat itu ya? Apa katanya di situ? Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah yang repotnya kita, perintahnya gak mau diikutin, tapi mau terima janjinya. Gak fair dong. Ikuti dulu perintahnya. Jalanin perintahnya. Perintahnya ada di mana? Ya ada di firman-Nya. Kalau Tuhan bilang kamu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, harusnya acting kita adalah sebagaimana orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan begitu kena masalah langsung, ya Tuhan, mampus dah gua, mati dah gua. Enggak gitu lagi ngomongnya. Yang kayak gitu bahasa gitu udah gak laku lagi. Enggak. Ngucap syukur, perkatakan firman. Sakit oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Masalah ekonomi, Allahku telah memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Pakai, perkatakan firman. Karena firman itu yang menjadikan segala sesuatunya. Coba multimedia tolong bantu Yesaya 55 ayat 11, saya lupa masukin. Adit, Yesaya 55 ayat 11. Ini tentang firman Tuhan yang keluar dari mulut. Yesaya 55 ayat 11. Dapat? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, anggap kunya itu aku, kita nih, kita, saya. Ia tidak akan kembali kepada saya dengan sia-sia, tetapi ia, maksudnya firman Tuhan itu, akan melaksanakan apa yang kukendaki
dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Amin. Ini loh, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, dia gak akan kembali dengan sia-sia. Dia pasti menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Amin. Begitu luar biasanya firman. Begitu luar biasanya firman Tuhan. Ini loh jaminannya. Ini ayatnya. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nggak ngilang begitu aja, enggak. Begitu kita ucapkan, dia mesti jadi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Rohnya R besar. Bukan R kecil ya. R besar. Itu Bapak Ibu. Jadi mulai perkatakan firman. Mulai belajar. Coba lihat hasilnya. Praktek. Ayo. Sama-sama kita praktek. Sebenarnya Tuhan udah kasih clue-cluenya buat kita. Petunjuk-petunjuknya. Cuma kita aja yang gak pernah sadar. Maunya bergantung sama hamba Tuhan, berdoa. Enggak, Anda bisa lakukan sendiri. Kenapa? Karena Anda punya kuasa dan otoritas. Sama kita. Saya dengan Bapak Ibu sama. Kita percaya Tuhan yang sama kok. Ya kan? Sama. Enggak ada bedanya Anda dan saya. Ayo mulai belajar. Praktek. Buat usaha, bisnis. Ayo. Ya, Pari. Mulai ngomong. Pakai buat bisnis, pekerjaan, usaha. Atau yang lagi cari kerja. Ayo. Aku percaya Tuhan Kau sudah menyediakan pekerjaan bagi aku. Pakai iman. Iman itu kan apa ya? Ibrani 11 ayat 1 kan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi buktinya belum ada, belum kita lihat. Tapi karena kita punya pengharapan ke situ. Dengan iman percaya kita. Akhirnya apa? Jadi. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan pakai kekuatan kita. No, itu Tuhan gak suka. Back to Bible. Kembali ke Alkitab. Ayo belajar. Jadi anak-anak Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Balik lagi ke firman. Firman Tuhan katakan apa? Ayo. Makanya mesti rajin-rajin baca firman. Supaya Anda diperlengkapi. Kami pun di sini reward. Kita ada pemuritan Bible study. Sebulan 2 kali kita bikin. Untuk apa? Untuk memperlengkapi pengerja. Memang saat ini kita masih buka untuk pengerja. Supaya apa? Pengerja juga diperlengkapi, di-equip dengan kebenaran firman Tuhan. Gak lucu kan kalau kita gak diperlengkapi. Kita gak tahu apa-apa sebagai pengerja. Itu. Ya, yang kedua. Mulai belajar mengisi dan memakai pikiran Kristus, yaitu pikiran firman. Nah ini tadi. Mulai penuhi pikiran kita dengan pikiran firman. Artinya, firman Tuhan ini mesti penuh di sini sama di hati. Hati pikiran. Kalau itu sudah terjadi, waduh, top. Ciami. Ciami banget. Top. Efesus 4:17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa nih? Orang-orang di luar sana. Yang bukan orang-orang percaya. Jangan lagi tuh
Hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran mereka yang sia-sia. Kita jangan copy paste kayak mereka, enggak. Kita berubah. Kita mulai pakai pikiran firman. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau Yesus adalah firman Allah yang hidup, dan dia ada di mana? Dia tinggal di dalam kita, dia stay di dalam kita. Roh Kudus juga ada di dalam kita. Mau gak mau, suka gak suka, kepengen gak kepengen, ya tetap harus pakai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Itu harus, wajib sebagai anak Tuhan. Mulai berjalan dengan kuasa dan otoritas ya. Nanti Anda lihat, Anda buktikan. Orang Kristen itu, orang percaya harus berjalan di dalam mujizat demi mujizat. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Kalau enggak, apa yang kita mau ceritain sama orang di luar sana? Kita harus jadi kesaksian kan? Itu. Harus ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Harus ada perbedaan. Itu. Mulai belajar firman, mulai ngomong firman. Mulai pikirannya dipenuhi dengan firman. Mulai bertindaknya juga bertindak dengan firman. Layaknya kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bukan orang-orang yang kalah lagi. We are not the loser again. Kita bukan pecundang lagi. Bukan orang-orang yang gampang kalah maksudnya. Enggak. Berbeda Bapak Ibu. Ya. Poin ketiga. Hidup menjauh dari perbuatan dosa atau perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mulai hidup saling mengasihi. Ayatnya Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Telah. Jadi kita sudah merdeka kan? Oke. Katakan apa? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Enggak, mulai menjauh. Wah, ini salah nih. Ini Tuhan gak berkenan nih. Tuhan gak setuju nih. Tinggalin. Jangan. Makanya Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia penuh dengan kesesatan. Dunia penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Nggak bisa. Kita udah nggak bisa lagi begitu. Ya? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih Tuhan itu kita bawa kemana-mana. Kasih Tuhan itu harus melimpah di dalam kita. Melimpah ruah. Penuh, full. Sampai luber. Keluar penuh. Supaya apa? Ketika kita punya kasih yang begitu penuh, kita bisa bagi. Gampang ngebaginya. Share-nya itu gampang. Kenapa? Karena kita punya lebih. Iya kan? Tapi kalau kita gak punya kasih Tuhan gak melimpah ruah di dalam kita, terus hidup kita juga gak penuh dengan kasih. Ya terus gimana jadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih, bisa berbagi kasih dengan orang lain. Kemana-mana kita ngomel, stop. Stop itu. Orang salah sama kita gak bisa ampunin, stop. Mulai belajar mengampuni. Kalau enggak, Bapak kita di surga juga gak akan mengampuni kita. Hello, ini gak main-main. Ini gak main-main saudara. Mau diampuni, ya lepasin dulu pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Itu. Enggak ada pilihan. Rilis. Bebasin, lepasin pengampunan. Semudah itu. Kenapa? Karena kita penuh dengan kasih yang melimpah ruah. Kasih Bapa itu penuh dengan kita, di dalam kita. Itu.
Ini ayatnya. Jangan lagi mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau kita sudah dianugerahkan, dikaruniakan kemerdekaan, jangan kebablasan maksudnya. Come on. Jangan kebablasan. Harus punya batas, punya koridor yang kita gak bisa lewatin. Batasannya apa? Ya firman. Kalau firman bilang gak boleh, jangan, ya jangan lakukan. Tapi kalau firman Tuhan bilang boleh, ampunilah orang yang sudah berbuat salah kepada engkau. Bahkan berkati mereka. Bukan cuma sampai di level mengampuni loh. Berkati. Lakukan. Lakukan. Itu yang Tuhan mau. Berat? Enggak. Enggak dong. Kan kita punya Roh Kudus di dalam kita. Kita punya Roh Kudus. Yang nolong kita siapa? Roh Kudus. Yang menghibur kita siapa? Roh Kudus. Kan kerjaan Roh Kudus tuh banyak banget di dalam kita. Maka kitanya aja gak sadar. Tugasnya dia banyak buat kita, Roh Kudus. Roh Kudus mampukan aku. Kuatkan aku. Beri aku kemampuan untuk bisa mengampuni orang ini. Sebut namanya. Bayangin tuh lagi doain dia tuh, bayangin mukanya. Kalau perlu. Ayo ajar aku Roh Kudus. Untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang ini. Yang sungguh sudah menyakiti aku. Melukai hatiku. Lalu sembuhkan hatiku Roh Kudus. Pulihkan. Nanti dia kerjakan. Dia kerjakan. Tiba-tiba Anda ketemu orang itu udah senyum sendiri. Pak, Bu. Gampang aja. Itu siapa yang kerjakan? Kita. Enggak. Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Amin. Luar biasa loh. Kita diperlengkapi dengan kuasa otoritas, diberikan Roh Kudus juga. Roh Kristus Yesus juga tinggal di dalam kita. Orang percaya itu gak kurang-kurang. Gak kurang-kurang Bapak Ibu. Kita diperlengkapi itu dengan luar biasa. Cuma kita paham gak? Sadar gak? Makanya tadi saya tanya, yakin gak? Paham gak? Bahwa hidup kita sudah dimerdekakan. Jangan-jangan kita gak paham lagi. Ya, ini tadi kan ayatnya bilang. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sudah merdeka hidup kita ini. Jadi jangan lagi ada ikatan belenggu dosa. Yang mengikat kita, jangan lepasin. Enggak, aku gak mau lagi diikat itu. Tadi yang ayat Galatia 5 ayat 1 yang jadi referensi ayat kita. Iya kan? Kuk perhambaan itu. Kuk perhambaan bicara tentang dosa. Diikat, dibelenggu. Ke gereja, ke gereja. Nyanyi puji Tuhan haleluya. Tapi di sininya, no. Masih belum punya kasih. Masih belum bisa ngampuni orang. Repot. Tuhan tahu gak? Tahu. Tahu. Makanya tadi ayat tadi, beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan hormat dan takut. Itu. Saya percaya Roh Kudus bekerja biar 3 poin ini boleh menjadi dasar pegangan kita. Ya, untuk kita bisa melangkah bersama-sama Tuhan dalam pimpinan Tuhan dan kita mengisi kemerdekaan sudah Tuhan berikan itu kepada kita dengan 3 poin tadi. Sudah dimerdekakan, berarti kita harus mengisi kemerdekaan itu. Kita sendiri. Ya, kita yang lakukan itu. Jadi berkat dimanapun kita pergi. Menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Mari saya undang tim praise and worship untuk naik ke atas mimbar. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Kurira bata karama syandara makana masukuru. Kurira bata karabashiki dibira bakarama.
Yes, Holy Ghost. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja saat ini. Engkau masih ada, Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, amin, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, haleluya. Amin. Biar pujian ini boleh menjadi pernyataan iman bagi setiap kami, Tuhan. Menggenapi firman-Mu. Yes, kami mau menggenapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan tanda-tanda mujizat menyertai setiap langkah kita. Amin. Kau tinggal di dalam kami, Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada siang hari ini, Tuhan. Itu tidak menjadi sia-sia, Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh tertancap kuat di dalam setiap hati kami, Tuhan. Dan oleh firman Tuhan itu juga yang akan membuat kami, anak-anak-Mu Bapa, jemaat-Mu Tuhan, untuk semakin bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Dan semakin terus kami giat mencari hadirat-Mu. Dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Yes. Sehingga kehidupan kami terus boleh menjadi berbuah-buah dengan lebat Tuhan. Karena itu yang Kau mau. Supaya kehidupan kami menjadi buah dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di luar sana Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dipertobatkan oleh karena kesaksian kehidupan kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Orang boleh melihat di luar sana bahwa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami memiliki Engkau dan di dalam hati kami Tuhan. Orang boleh melihat terang Kristus nyata keluar dari dalam kami. Kemuliaan Kristus nyata keluar dalam setiap kehidupan anak-Mu Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau memperlengkapi setiap kami. Kami mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena hidup kami sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Karena kami percaya Roma 8 ayat 36 katakan Tuhan, Yohanes 8 36 katakan bahwa di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Kami percaya Engkau sudah memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan itu Tuhan. Kami berjalan di dalam kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan di hidup kami boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa negara kami Tuhan. Berkati Bapa. Kami bawa bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada di hati Engkau Tuhan. Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan, pegang kontrol
atas bangsa dan negara kami Tuhan. Di usianya ke-80 ini Bapak, kami percaya Engkau akan bawa bangsa negara kami ini semakin maju, semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan banyak orang jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa pengharapan kami Bapak. Kami bawa semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Saya persilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah semua dikuatkan oleh kebenaran firman Kristus menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi anak-anak Allah yang merdeka dalam segala hal. Baik itu di dalam kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, semuanya harus yang baik kita perkatakan sehingga apapun itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik kita akan memberikan persembahan. Ada pengumuman Bapak Ibu. Pengumumannya seperti biasa, ibadah kita ada 3 kali, ibadah jam 11 pagi, jam 2 siang, jam 4 sore. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami, bahkan mengundang sanak saudara, teman-teman bisa ikut bersama-sama dengan Reward Church. Setelah itu ada pengumuman lagi tanggal 26 Agustus, kami ada ibadah Women of Revival. Ibadah ini khusus wanita, bagi yang wanita yang masih single, yang sudah menikah, asal wanita boleh hadir. Kalau yang bapak-bapaknya nanti kalau mau hadir, mau antar istrinya atau mau ngantar kakaknya, cecenya, adiknya, itu bapak-bapaknya kita taruh dulu di ruang sekolah minggu. Bisa dulu bergabung dengan nanti Pastor Alphonse di dalam ruang sekolah minggu. Kami mengundang tanggal 26 Agustus ada ibadah Women of Revival, langsung akan dipimpin oleh Pastor Jacqueline Selose. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Baik, kita akan memberikan persembahan lewat barcode, lewat amplop yang tadi Bapak Ibu diberikan, lewat mesin edisi juga ada bagi Bapak Ibu yang terbeban atau ingin mensupport pelayanan kami di Reward Church untuk pembayaran IPL, untuk pembayaran listrik, untuk operasional kami. Kami sungguh bersyukur, kami sangat bersyukur. Kami Bapak Ibu dapat mentransfer atau bisa lewat barcode. Baik, kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Kami bersyukur ya Bapa untuk siang hari ini, sungguh Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, firman Kristus kami dikuatkan, setiap kami dikuatkan bahwa hanya firman Kristus yang dapat mengubah kami, memulihkan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami juga ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, finansial kami percaya Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang gak pernah berhutang. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi firman-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami mau memberi dengan tulus hati Tuhan, tanpa keterpaksaan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menabur memberi, mari sama-sama katakan amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bukankah kuasa dari Raja Mulia? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Percaya ada kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang katakan mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang kepalkan tanganmu, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah satu pada siang hari ini. Dan kita akan pulang, sebelum itu kita akan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur firman Tuhan pada hari ini. Yes, boleh kami dengar Tuhan. Kami berdoa kiranya kami diberi kemampuan, kesanggupan, bahkan kekuatan Tuhan untuk menjalani apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan iman kami percaya kami bukan lagi orang-orang yang gampang kalah Tuhan. Orang-orang yang mudah dikalahkan oleh hal-hal dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengangkat kami. Bahkan kami dijadikan orang-orang yang menjadi penakluk atas setiap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Kristus Yesus, yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga atas kita semua anak-anaknya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia demi kasih karunia telah dilimpahkannya kepada kita semua melalui perantaraan anaknya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan kesudahan zaman, sampai dengan Immanuel. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.